Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Agustin Ismailiani Mawarsya Putri dan partner saya Desta Lestari akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum PAI. Poin pertama ialah pengertian landasan kurikulum PAI. Menurut Hornbein, dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasari. Contohnya, seperti landasan kepercayaan agama, dasar, atau titik tolak. Secara bahasa, landasan berarti tumpuan, dasar, ataupun alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak maupun dasar pijakan. Atau dapat pula diartikan sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak. Nah, jadi landasan itu sama dengan dasar-dasar. Sedangkan pengembangan di sini menunjukkan pada kegiatan yang menghasilkan alat, sistem, atau cara baru melalui langkah-langkah penyusunan, pelaksanaan, dan penyempurnaan atas dasar penilaian yang dilakukan selama kegiatan pengembangan tersebut. Dengan demikian, landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, landasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum PAI di sekolah pada hakikatnya adalah faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum ketika hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum lembaga pendidikan. Hakikat kurikulum. Secara filosofis, hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Kurikulum di atas memberikan indikasi bahwa rencana pembelajaran tidak bersifat kaku. Jadi, kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Poin ketiga, yaitu landasan desain pembelajaran PAI. Secara garis besar, ada 3 landasan desain pembelajaran PAI, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Namun, ada beberapa landasan umum lainnya, yaitu yang pertama, landasan agama atau teologis. Dasar agama adalah dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Prinsip dalam pendidikan Islam tentang penyusunan kurikulum menghendaki keterkaitannya dengan sumber pokok agama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Prinsip yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan Rasulullah SAW berikut ini dapat dijadikan pegangan dasar kurikulum. Dari firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berarti, carilah segala apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu mengenai kehidupan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan nasib hidupmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmunya, dan barang siapa menghendaki akhirat atau kebahagiaan hidup di akhirat, hendaklah ia menguasai ilmunya, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu keduanya. Nah, dari dasar-dasar kurikulum tersebut dapat diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan formal yang terdapat pada kurikulum pendidikan agama Islam. Merujuk kurikulum pendidikan formal yang terdapat di sekolah dan madrasah di Indonesia, maka batasan atau konsep kurikulum mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dasar kurikulum secara umum dapat ditarik secara khusus ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang tentunya Al-Quran sebagai dasar pokoknya.
Landasan selanjutnya ialah landasan filosofis. Seorang pengembangan kurikulum dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum harus memperhatikan falsafah, baik itu falsafah bangsa, falsafah lembaga pendidikan, dan falsafah pendidik. Karena filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum, sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan, menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Yahya Nursidik, bahwa negara, khususnya di Indonesia, mulai tampak terjadi pergeseran landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu dengan lebih menitik beratkan pada filsafat rekonstruktivisme. Selanjutnya ialah landasan sosiologis dan budaya atau kultural. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan, sehingga kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat, dan akan diarahkan nantinya bagi kehidupan masyarakat pula. Dengan demikian, kita tidak mengharapkan muncul manusia-manusia yang menjadi terasing dari lingkungan masyarakatnya, tetapi justru melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Namun, hal tersebut tidaklah mudah dalam mengkaji tuntunan masyarakat, terutama karena adanya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan masyarakat selalu dalam proses perkembangan, sehingga tuntutannya dari masa ke masa tidak selalu sama. Kemudian, ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun, sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Akal manusia telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak mungkin dan sekarang menjadi mungkin. Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam 2 dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia. Sebelumnya, pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Selain itu, dalam abad pengetahuan sekarang ini, diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukannya kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir dan belajar bagaimana belajar dalam mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan, serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan serta kelangsungan hidup manusia. Landasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Desta. Landasan organisatoris. Landasan ini merupakan aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal, perlu suatu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan,
kepada peserta didik. Landasan ini berpijak pada teori psikolog asosiasi yang menganggap keseluruhan adalah jumlah bagian-bagiannya, sehingga menjadikan keseluruhan merupakan mata kuliah yang terpisah-pisah. Landasan psikologis. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan, itu terjadi interaksi antara peserta didik dengan guru dan lingkungannya. Landasan psikologi ialah supaya memperlihatkan dari sisi perkembangan jiwa manusia. Simpulan, pemahaman terhadap landasan-landasan tersebut bagi para pengembang kurikulum sangat penting dan amat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan suatu bentuk kurikulum yang ideal yang diharapkan oleh semua pihak. Pertama, kurikulum harus sesuai dengan falsafah bangsa, yaitu Pancasila, relevan dengan kebutuhan, minat, psikologi belajar, dan psikologi perkembangan anak, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan keanekaragaman budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memilih organisasi kurikulum yang sesuai dengan latar belakang anak, materi pelajaran, dan jenjang atau jenis pendidikan tertentu. Dalam hal ini, Adiwikarta mengingatkan para pengembang kurikulum harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu kekinian dan kedisiplinan, kemasa depanan dan kepentingan suatu pendidikan, dan kurikulum yang berkembang harus aktual dan tidak ketinggalan zaman, serta relevan dengan kondisi masyarakat sekitar, serta mampu mengantisipasi tentang masa depan komparatif global, lalu manajemen kepentingan, dan mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna kelulusan. Sekian pemaparan dari kami kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.